Shalom, sahabat Embun Pagi GKI Delima. Apa kabarnya? Sangat senang menyapa saudara-saudari dalam renungan hari ini bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus sedang mengalami pencobaan yang tidak ringan. Ada utusan iblis yang sedang menghantam habis-habisan dirinya dan cukup lama. Paulus meminta kepada Tuhan Allah agar dirinya bisa terlepas dari seorang utusan iblis ini. Seperti duri dalam daging, membuat dirinya tidak enak, sakit, dan juga bisa membuat dirinya sangat tidak nyaman. Tetapi kesusahan yang dialami oleh Paulus ini tidak membuat dirinya menjadi kecil hati, mundur, bahkan juga kecewa kepada Tuhan Allah. Paulus semakin giat. Paulus melihat inilah cara agar Paulus tidak meninggikan dirinya. Melepaskan Paulus dari pencobaan akan kemegahan dan merasa betapa hebat dirinya dibandingkan rasul-rasul yang lain. Bahkan juga bisa membuatnya lupa diri terhadap dirinya sebagai utusan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ucapan firman yang berkata, cukuplah anugerahku bagimu adalah bagian jawaban dari Kristus kepada Paulus. Jawaban Kristus memang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang Paulus inginkan. Tetapi perkataan Kristus, cukuplah anugerahku bagimu adalah bagian di mana menjadi jaminan yang sempurna di dalam kelemahan Paulus. Di dalam kelemahannya, kuasa Kristus terasa menaungi Paulus. Di dalam kelemahan itulah, dalam siksaan dan kesukaran itulah, maka dia merasakan kekuatan dalam Kristus. Dan itu sudah cukup. Ada kekuatan, ada rengkuhan cinta dalam hidup Paulus dari Kristus. Seperti orang tua, bukan? Ketika kita anak-anak suka minta sesuatu. Dan orang tua kita berkata, udah cukup. Kita mau misalnya makan yang enak. Tiap hari dimasakin KFC atau ayam goreng. Atau babi panggang, makanan yang enak, makan mie instan terus setiap hari, dan orang tua kita khususnya mama-mama suka rewel dan bawel dan bilang sudah cukup. Bahkan dengan nada yang marah. Sudah cukup makannya, sudah cukup jajannya, sudah cukup. Supaya apa? Supaya kita tidak sakit. Supaya kita tidak lupa diri. Supaya kadar gula kita tidak meninggi dan membuat kita menjadi sakit yang parah dan menghancurkan organ-organ penting dalam tubuh kita. Supaya kita tetap sehat, tetap segar, tetap kuat, tetap bisa menikmati kehidupan dan kebersamaan. Kata Tuhan Yesus, cukuplah anugerahku bagimu adalah perkataan yang mau menjamin bahwa kasih anugerah Tuhan di dalam kekuatan, di dalam kesabaran, di dalam kehangatan cinta sudah cukup. Bahkan kalau kita hitung hari lepas hari lebih dari cukup. Hanya saja kelemahan kita sebagai manusia adalah suka sekali melihat, bahkan ngomel, komplain, kurang. Hari ini kita belajar bersama-sama, saya dan saudara, untuk melihat bahwa kasih karunia Tuhan sudah cukup.
Karena Tuhan Yesus tahu takaran kita dan tahu takaran yang tepat supaya kita tetap selamat, tetap hidup dengan baik, tetap bahagia dan bersuka cita. Di dalam keyakinan dan terus melihat kasih karunia Tuhan yang sudah cukup, maka kita akan merasakan disitulah ada kekuatan sekalipun kita dalam kelemahan. Disitulah ada harapan sekalipun kita menghadapi kesukaran. Disitulah selalu ada keselamatan sekalipun kita payah. Karena Tuhan kita ada Allah yang tahu takaran yang tepat dalam kasih anugerahnya bagi kita. Yakinlah selalu ada anugerah yang cukup untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Terus bersuka cita dan semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengingat berbagai pergumulan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaannya. Mungkin begitu banyak orang menjadi stres saat ini karena takut dirinya tidak mendapatkan atau keluar dari pekerjaannya. Tuhan, ini adalah sesuatu yang berat. Tetapi biarlah kami diubahkan untuk semakin percaya kepada Tuhan dan semakin bahu-membahu saling membantu. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan yang mungkin tetap dan terus bergumul dan berjuang dalam rasa duka, rasa kehilangan, rasa kehancuran hatinya Tuhan, bahkan juga dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan berkati, biarlah rengkuhan cinta kasih Tuhan dirasakan dalam kepekaan. Tuhan selalu ada anugerah yang cukup untuk mereka dan keluarga. Bahurilah kami untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudari kami ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga menjadi rumah cinta Tuhan, sehingga dalam lelahnya kami, dalam gagalnya kami, dalam stresnya kami, dalam ketidaksempurnaan kami, rumah kami, keluarga kami menjadi tempat kami merasakan cinta dan anugerah Tuhan yang memeluk, menghangatkan, dan menyegarkan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam anugerah-Mu kami yakin. Amin.